Hai teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan mengamati tentang jenis zat dalam makanan. Alat dan bahan yang kita siapkan ada 20 bahan makanan, tempat plastik, dan juga tabel pengamatan. Di sini kita akan kelompokkan masing-masing bahan makanan ke dalam kelompok karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Yang pertama, karbohidrat ada nasi, ada juga mie, kemudian ada bawang putih, ada kentang, dan yang terakhir ada jagung manis. Selanjutnya, protein. Yang pertama ada susu, kemudian ada tempe, ada juga tahu, dan ada juga kacang hijau. Selanjutnya, kelompok lemak di sini hanya ada satu, yaitu minyak goreng. Dan yang terakhir yaitu vitamin. Ada daun singkong, kemudian ada seledri, ada kacang panjang, tomat, cabai, kecambah, wortel, ada kubis, ada pir dan apel, dan ada juga labu siam. Jangan lupa tulis hasil pengamatannya pada tabel pengamatan. Praktikum yang kedua yaitu pengelompokan sayur. Kita bagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok sayuran daun, sayuran buah, sayuran akar atau umbi, sayuran kacang-kacangan, dan sayuran tunas. Kelompok sayuran pertama yaitu sayuran daun, ada seledri dan juga daun singkong. Yang kedua ada sayuran buah. Di sini ada labu siam, tomat, dan ada juga cabai. Pengelompokan yang kedua yaitu sayur akar dan umbi. Yang pertama ada wortel dan juga kentang. Selanjutnya, kelompok sayuran kacang-kacangan. Ada kacang panjang dan juga jagung manis. Dan yang terakhir yaitu kelompok sayuran tunas. Di sini ada kecambah. Praktikum selanjutnya adalah uji karbohidrat. Alat dan bahan yang kita siapkan ada beberapa macam makanan yang akan kita uji karbohidratnya. Setelah bahan makanan sudah tertata di atas piring plastik, kemudian kita tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Perhatikan dan catat perubahan warna pada bagian makanan yang telah ditetesi oleh yodium tersebut. Pada hasil pengamatan terlihat jelas uji menggunakan yodium benar-benar bisa menunjukkan bahan makanan yang mengandung karbohidrat dan perubahan warna asal menjadi warna biru tua. Adapun makanan yang mengandung karbohidrat ada nasi, tepung, kentang, dan pisang. Dan yang tidak mengandung karbohidrat ada telur, tahu,
gula, dan juga apel. Praktikum selanjutnya yaitu uji protein. Langkah yang pertama, bakar bulu ayam dan kita amati bau yang timbul dari bulu ayam tersebut. Kemudian kita susul bahan berikutnya yaitu membakar seledri. Kemudian kita amati bau yang timbul. Lakukan hal yang sama pada bahan-bahan yang telah kita siapkan. Pada pengamatan ini menggunakan uji protein dengan cara dibakar yang dibandingkan dengan bau bulu ayam apabila dibakar. Jika bahan setelah dibakar muncul bau seperti bulu ayam, maka menunjukkan bahwa bahan tersebut mengandung protein. Praktikum yang terakhir yaitu uji lemak. Alat dan bahan yang kita siapkan ada tabel pengamatan dan ada bahan makanan dan juga kertas coklat atau sampul buku dan juga senter. Bahan yang pertama di sini ada minyak. Kita tuangkan sedikit pada kertas sampul atau kertas coklat. Lalu kita beri nama pada kertas coklat tersebut. Bahan yang kedua ada kemiri, kita gosokkan, kemudian kita beri nama dan lakukan hal yang sama pada bahan-bahan yang akan diuji berikutnya. Setelah kita diamkan kira-kira 5-10 menit, kemudian kita periksa dengan menghadap cahaya lampu atau senter. Kemudian kita amati dari masing-masing bahan tersebut dan catat pada tabel pengamatan. Hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa bahan makanan yang diuji ada yang mengandung lemak dan ada yang tidak mengandung lemak. Beberapa yang mengandung lemak yaitu apabila digosokkan secara berulang pada kertas coklat lalu didiamkan, maka kertas tersebut terlihat bening atau transparan. Dan yang tidak mengandung lemak sebaliknya, kertas akan tetap buram. Kesimpulannya, bahan yang mengandung lemak yaitu ada minyak, kemiri, biji jagung, dan susu kedelai. Sedangkan yang tidak mengandung lemak yaitu ada wortel, seledri, pisang, dan juga nangka. Terima kasih, bye-bye.